Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Musofi dari Prodi Manajemen dengan NIM 10118100055. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan kembali jawaban saya di UAS Stropas kali ini. Nomor 1, soal A. Dalam menunjukkan tingkat optimal ketersediaan produk di peringkat faktor-faktor sebagai berikut: biaya kelebihan pasok, biaya kecukupan stok, dan biaya kekurangan stok produk. Di jawaban kali ini saya menjawab benar. Lalu yang nomor 2, trade-off biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan. Signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasok. Di sini saya menjawab benar. Lalu nomor 3, dalam penerapan manajemen rantai pasok perlu diperhatikan karakteristik dari bahan langsung maupun barang tidak langsung. Barang langsung mempunyai karakteristik dampak terhadap produksi tinggi atau langsung dan biaya relatif tinggi terhadap nilai transaksi. Di sisi lain, bahan tidak langsung rendah dampaknya terhadap produksi. Di sini saya menjawab salah. Lalu soal B nomor 4. Di sini saya menjawab, sebutkan dan jelaskan 6 pilihan desain jaringan transportasi. Di sini saya menjawab manufaktur, stroke, weight, direct shipping. Di sini pada modal ini barang dikirim secara langsung dan produsen ke pelanggan tanpa harus melalui relator. Yang kedua, manufaktur, stroke, weight, direct shipping and in-transit merger. Proses transaksi antara produsen dengan konsumen sama seperti model dropship, di mana proses informasi transaksi melalui retailer. Lalu ketiga, distributor, store, weight, carrying, delivery. Di sini persediaan barang tidak dilakukan oleh produsen dan perusahaan mereka, tetapi dilakukan oleh distributor atau retailer. Yang keempat, distribusi, store, weight, cash meal, delivery. Merupakan desain jaringan distributor, di mana dalam pengiriman barangnya pihak distributor atau retailer tidak mempunyai barang atau jasa yang dimiliki. Lalu yang kelima itu distributor, store, weight, customer pick up. Persediaan barang disimpan pada produsen atau gudang distribusi. Yang terakhir atau yang keenam desainnya yaitu ada retail, store, weight, customer pick up. Merupakan model jaringan distributor paling tradisional, di mana persediaan barang disimpan yang nyatu dalam Yang soal B nomor 5 itu salah satu upaya untuk meningkatkan suplai rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Di samping kelebihan tersebut ada resiko-resikonya. Nah, nomor 5A itu sebutkan 8 resiko menggunakan pihak ketiga. Nah, di sini saya menjawab prosesnya rusak. Lalu kedua, meremehkan biaya koordinasi, dan ketiga, mengurangi kontak pelanggan dan pemasok. Yang keempat, hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga. Lalu hilangnya kemampuan itu ada kebocoran data dan informasi sensitif. Kemudian ada kontrak yang tidak efektif. Kemudian ada kehilangan visibilitas rantai pasok. Ada yang terakhir, dampak reputasi negatif. Lalu yang nomor 5 bagian B itu yang pertama, prosesnya rusak. Perusahaan sebaiknya tidak mengalihkan daya fungsi rantai pasoknya. Lalu yang kedua itu meremehkan biaya koordinasi. Sebaiknya perusahaan tidak pernah meremehkan sebuah biaya ataupun itu, karena kesalahan umum saat melakukan outsourcing adalah meremehkan biayanya. Lalu yang ketiga, mengurai kontak pelanggan atau pasok. Resikonya menggunakan pihak ketiga dalam dapat mengurangi kontrak antara pelanggan dan perusahaan. Lalu yang kelima itu ada kebocoran data dari informasi sensitif. Menggunakan pihak ketiga, maka perusahaan harus siap berbagi informasi. Yang keenam, kontak yang tidak efektif. Kontak tidak efektif ini
dengan pihak ketiga secara signifikan dapat mengurangi keuntungan. Inisiatifnya adalah membuat kesepakatan kerja secara resmi yang membuat keuntungan rata antara keduanya. Lalu yang ketujuh, kehilangan visibilitas rantai pasok. Ada memperkenalkan pihak ketiga dapat mengurangi visibilitas operasional rantai pasok. Lalu yang terakhir, dampak reputasi negatif. Inisiatifnya itu mengurangi penggunaan ketiga dalam rantai pasoknya perusahaan karena dapat berisiko negatif pada kegiatan tersebut. Lalu di bagian soal B nomor 6. Di sini bagian B nomor 6 yang bagian A. Ada CRM. Nah, CRM ini adalah Customer Relationship Management. Nah, di sini adalah teknologi digital yang mengelola hubungan antara pelanggan dengan bisnis. Prosesnya itu sistem CRM bekerja dengan cara menyimpan setiap interaksi antara keduanya dalam satu database terpadu. Lalu ada SCM atau Supply Chain Management, adalah sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengadilan terhadap pengendalian produksi, penyediaan ataupun pengiriman atau jasa. Itu yang ketiga. Yang ke ISCM-nya itu prosesnya ada 3. Yang pertama upstream supply chain, yang kedua internal supply chain, yang ketiga downstream supply chain. Lalu selanjutnya SRM. SRM ini proses yang fokus pada interaksi upstream antara perusahaan dengan suppliernya. Lalu yang terakhir ada TMF. Nah, di TMF ini terdapat integrasi ERP sistem infrastruktur software. TMF sangat penting untuk berfungsi ketika proses mendorong untuk proses berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Lalu yang nomor 6 bagian B itu ada 3 hal diantara diperlukan juga suatu pendukung bagi proses makro yang ada yang disebut dengan Transaction Management Foundation atau TMF. Di TMF ini terdapat integrasi ERP sistem infrastruktur software. Di TMF sangat penting untuk berfungsinya ketiga prosedur makro dan untuk proses komunikasi antara satu dengan yang lain. Lalu di nomor 7 bagian A itu diketahui R sama dengan 1.400.000. Lalu ada S itu 3 juta, yang B 59 dan J 5% sama dengan 0,05. Nah, saya singkat saja di nomor 7 bagian A ini jawabannya itu sebanyak 53.361 unit, dan bagian B itu ada jawabannya 26,2 kali. Kemudian yang nomor 8. Nah, di nomor 8 ini saya singkat saja. Jawaban yang nomor A itu ada 200 inventory, kemudian B itu ada 1000, dan yang C terdapat 2,4 weeks. Nah, sekian dari penjelasan saya kali ini. Mohon maaf selebihnya atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.